Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 15230642. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN Virtual Local Network. Pengertian VLAN. VLAN Virtual Area Network adalah suatu teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Meskipun secara fisik beberapa dalam satu infrastruktur jaringan yang sama, VLAN memungkinkan perangkat-perangkat pada jaringan yang berbeda secara logis berkomunikasi seolah-olah mereka berbeda pada jaringan fisik yang sama, atau sebaliknya memisahkan komunikasi perangkat meskipun berbeda pada jaringan fisik yang sama. Selanjutnya, manfaat VLAN. Meningkatkan keamanan. VLAN memungkinkan kita untuk membatasi akses ke data sensitif. Yang kedua, mengurangi biaya, mengurangi kebutuhan untuk kabel baru dan perangkat tambahan. Yang ketiga, meningkatkan efisien jaringan, mengurangi jumlah broadcast traffic dan meningkatkan performa jaringan. Fleksibilitas tinggi memungkinkan konfigurasi dan perubahan dalam jaringan tanpa perlu perubahan fisik. Selanjutnya, metode penelitian. VLAN dengan manfaat tekan switch jaringan yang mendukung fitur VLAN tersebut. Port pada switch pada komunikasi untuk menjadi bagian dari VLAN tertentu yang dikirimkan di antara perangkat dalam VLAN yang sama di tangan secara khusus oleh switch, sehingga meskipun perangkat tersebut berbeda di jaringan fisik yang sama, mereka tetap dapat berkomunikasi seolah-olah berbeda jaringan terpisah. Selanjutnya, fungsi VLAN. Yang pertama, meningkatkan keamanan. VLAN memungkinkan kita untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai pendaftaran untuk area VLAN seolah-olah organisasi, sehingga membatasi akses dan meningkatkan keamanan. 2. Mengurangi kebiasaan jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa VLAN, kita dapat mengurangi jumlah terus yang bergerak di jaringan sehingga meningkatkan efisien jaringan. 3. Fleksibilitas dan memungkinkan kita untuk memisalkan jaringan dengan lebih mudah tanpa perlu mengubah efisiensi fisik. Perubahan dalam konfigurasi VLAN dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa biaya yang besar. Dan yang keempat, mengurangi biaya. Menggunakan VLAN, kita perlu menghubungkan perangkat ke router untuk berkomunikasi yang sama lain, sehingga mengurangi biaya yang kompleksitas, interface, dan jaringan. Selanjutnya, ini gambaran umum VLAN, pembahasan detail. P1 dan P2, kedua perangkat ini berbeda di VLAN 10. Meskipun terhubung ke switch berbeda, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain secara olah berbeda di jaringan yang sama. Yang kedua, patch 3 dan patch 4, perangkat ini berbeda di VLAN 20. Seperti VLAN 10, perangkat ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang sama, tetapi tidak dapat mengakses perangkat di VLAN 10. Dan yang ketiga, VLAN switch 1 dan switch 2. Switch ini dikonfigurasi untuk mendukung beberapa VLAN 10 dan VLAN 20. Mereka terhubung melalui trik link yang menggunakan lalu lintas yang berbeda. VLAN melewati satu kompleks fisik. Yang terakhir, link ini membawa lalu lintas beberapa VLAN antara switch ke switch. Protokol 1EE82.10 digunakan untuk keamanan teks VLAN pada frame yang melewati tag link, sehingga switch dapat diketahui VLAN asal frame tersebut. Selanjutnya, ada konsep VLAN dan jenis-jenis VLAN. Data VLAN. Yang pertama yaitu data VLAN, digunakan untuk mengumpulkan perangkat berdasarkan jenis data yang dikirimkan.
Yang kedua, default VLAN. VLAN standar yang biasanya digunakan untuk administrasi dan manajemen jaringan. Yang ketiga, fetch LAN. Fetch VLAN digunakan untuk mengumpulkan perangkat yang mengirimkan data suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ripaldi, NIM 152304555. Di sini saya akan melakukan konfigurasi dasar VLAN. Pertama-tama pilih switch 2960, lalu masukkan PC. Di sini saya menggunakan 4 PC. Lalu sambungkan PC ke switch menggunakan kabel copper string. Pilih pas Ethernet 01, sambungkan lagi ke PC 2, pilih pas Ethernet 02, sambungkan lagi PC ketiga, pilih pas Ethernet 03, sambungkan lagi PC keempat, pilih pas Ethernet 04. Kemudian tekan switch, tekan CLI, lalu enter. Masuk ke mode global, masukkan perintah enable, enter, masukkan perintah lagi konfigurasi terminal. Dengan singkat configure terminal. Enter, lalu kemudian saya membuat VLAN baru, masukkan perintah VLAN 10, enter, masukkan perintah lagi name. Di sini saya menggunakan nama direktur menggunakan huruf besar. Enter, lalu perintah lagi exit, enter. Kemudian membuat VLAN baru lagi, masukkan perintah lagi interface, salah. Masukkan perintah VLAN 20, enter. Masukkan perintah lagi name. Di sini saya menggunakan manager. Sini saya menggunakan huruf besar. Enter. Lalu masukkan perintah lagi, tekan exit, enter. Kemudian saya membuat VLAN baru lagi, masukkan perintah lagi VLAN 30, enter, masukkan perintah lagi name. Di sini saya menggunakan nama customer service menggunakan huruf besar. Enter, lalu exit, enter. Kemudian masuk ke mengkonfigurasi port ke mode akses untuk VLAN tertentu. Masukkan perintah interface
FA01. Enter. Lalu masukkan perintah lagi. Switch port model akses. Enter. Lalu masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Enter. Lalu exit. Kemudian lanjut lagi. Masukkan perintah interface FA02. Enter. Masukkan perintah lagi switch port mode akses. Enter. Masukkan lagi switch port akses VLAN 10. Enter. Lalu exit. Enter. Kemudian lanjut lagi. Masukkan perintah interface FA03. Enter. Masukkan switch port akses. Switch port mode akses. Enter. Masukkan lagi switch port akses VLAN 20. Enter. Lalu exit. Kemudian lanjut lagi. Masukkan perintah interface FA04. Enter. Masukkan lagi perintah switch port mode akses. Enter. Masukkan lagi switch port akses VLAN 20. Enter. Lalu ketik exit. Enter. Exit lagi. Kemudian saya akan verifikasi. Kemudian tekan and enter. Saya akan memverifikasi konfigurasi VLAN. Masukkan perintah show VLAN brief. Enter. Baiklah, di sini sudah terhubung VLAN yang saya gunakan. Nama direktur aktif
FA01, yang kedua manager aktif FA02, yang ketiga customer service. Sekian dan terima kasih.